Assalamualaikum pemirsa, kembali berjumpa bersama dengan program Legislator on the Road. Kali ini pemirsa saya sudah berada di Pasar Sumber Kabupaten Cirebon, di mana kita akan melihat kondisi Pasar Sumber ini karena banyak aduan yang disampaikan masyarakat ataupun pedagang di sini pemirsa terkait dengan Pasar Sumber Kabupaten Cirebon. Oke, kita langsung saja pemirsa di program yang dipersembahkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon. Jadi Pasar Sumber kita akan ngobrol bersama dengan salah satu wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon, ada Pak Herianto Melihat Siti. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam. Lalu ketemu di sini Bapak. Oh iya. Ya, Gimana? Kita mau tahu nih sebagai wakil rakyat ya Pak, kondisi untuk Pasar Sumber ini bagaimana sih sekarang nih Pak Heri? Kalau kondisi saat ini untuk Pasar Sumber itu ramai ya. Setiap malam karena memang untuk sampai hari ini mereka berjualan tuh dari jam, mungkin ada yang jam 11, jam 10 malam. Oke, memang udah mulai buka. Aktivitasnya di malam itu ya Pak ya, ramai pasar ini ya. Oh oke, banyak aduan dari masyarakat juga terkait dengan keberadaan Pasar Sumber ini Pak. Ya, dari masyarakat juga, pedagang juga. Ini kan di sini kan ada pasar yang di dalam kan sudah disiapkan ya Pak ya. Ya. Lahannya luasnya juga lumayan Betul, ya, tapi betul. kenapa banyak pedagang yang berjualan di luar sini nih Pak? Ya. Makan badan jalan. Dan ini sebenarnya sudah terjadi udah lama sebenarnya. Sebelum Pasar Sumber itu terjadi kebakaran dan pernah ini direvitalisasi, ya akhirnya dibangun. Cuman waktu itu juga untuk bangunan dan kapasitas yang ada untuk di daerah Pasar Sumber tidak mencukupi, Mbak. Nah, ini yang seharusnya Pemda sendiri harus seperti ini, ikut campur di dalam hal karena ini kan milik Pemda. Oke, pasar Pemda ya Pak ya. Betul, Pemda. Jadi diperlukan solusi nih Pak. Betul. Untuk bisa mengatasi permasalahan ini. Pedagang juga bisa beraktivitas dengan nyaman, dan terus juga nanti bisa berjualan juga dengan enak ya Pak ya. Pembeli juga nyaman juga datang ke sini Pak Heri. Ya, sewajarnya patutnya seperti itu. Ya, mereka mengidam-idamkan kalau pedagang. Contoh desa Karang ini aja. Kalau musim hujan mereka kan juga kan kasihan juga. Iya. Sudah di luar, ya jualannya tanpa ada yang pakai hanya sekedar payung, mereka posisinya kan emang kapasitas di dalam ini yang kurang memadai. Tidak bisa Makanya menampung semua para pedagang. menurut saya ini salah satu kegagalan dari dinas yang terkait. Kegagalan. Betul. Waduh, kita akan ngobrol langsung nih. Tapi kita ke dalam dulu Pak yuk. Bapak Ayo. lagi belanja-belanja nih ya Pak ya. Gampang lantar diambil. Siap. Kita burung lagi ke dalam ya pemirsa. Ayo ikut ke dalam yuk. Oke. Ya, Mbak kan lihat sendirilah suasana pedagang Pasar Sumber yang mereka sebenarnya tidak pengen dengan adanya bongkar pasang. Dia pengen yang nyaman. Yang nyaman. Ya, betul, yang nyaman. Oke, kita juga kan tahu ya Pak, ini kan pasar baru ya Pak, termasuk ya Pak ya? Ya, Dibangun dari baru. awal lagi kan ya? Iya. Setelah ada kejadian kebakaran ya, betul. beberapa tahun yang lalu Pak. Ini sudah konsepnya juga sudah berubah kan Pak Heri ya? Pasar rakyat. Betul. Harusnya Iya. kan lebih representatif ya, terus juga bisa menjadi apa ya, pasar SNI ya Pak ya? Oh iya. Ya kalau kita lihat sebenarnya kalau dilihat dari keluasan pasar ini kan cukup luas lah sebenarnya. Cuman kan nggak, dulu waktu pas pertama itu posisi untuk pemindahan antara pasar ini waktu direvitalisasi dan pembangunan, pedagangnya akan lebih banyak. Sedangkan kapasitas yang di sini mungkin kurang mempunyai semua. Akhirnya waktu itu pedagang ini dikasih waktu untuk yang di daerah yang di pinggir jalan ini hampir jam 6. Cuman karena memang sebenarnya kan ini kan tidak kekonsistenan dari pemerintah sendiri, yang mereka yang harusnya bisa memfasilitasi para pedagang yang sudah hampir mungkin mereka juga mengeluh setiap hari dengan cuaca dan keadaan seperti ini. Salah satunya dengan keadaan hujan, mereka juga pengen yang layak. Coba kita lihat tadi juga yang di jalan juga masih banyak ya. Sedangkan yang di dalam juga menginginkan pedagang-pedagang itu masuk kan gitu. Cuman karena memang kapasitas di sini kapasitasnya tidak bisa menampung semua ya Pak ya. Ini salah satu Pasar Sumber. Kebenaran emang di sini juga ada pedagang pasar yang ada di dalam. Nah, sebenarnya Pak Ais ini. Pak Ais. Halo Bapak. Mana sehat? Malam Pak. Pak Iis namanya. Oke, salah satu pedagang di sini Pak. Betul, jadi ada di dalam. Oke, Pak Iis. Saya tadi ngobrol dengan Pak Herianto ya Pak ya. Ini disampaikan beliau ada beberapa keluhan yang disampaikan pedagang terkait dengan kondisi Pasar Sumber ini. Sebenarnya apa sih Pak dari keluhan pedagang sendiri? Dari kalau lihat secara keluar sih di sini tuh sebetulnya permasalahannya kompleks ya, banyak gitu. Yang
jadi keluhan khususnya para pedagang ini masalah retribusi. Retribusi. Ya, karena kenaikannya itu sangat signifikan sekali. Ya, itu kenaikannya kurang lebih itu sekitar untuk LH ya, untuk LH retribusi LH itu sekitar 300%. 300%. Kenaikannya. Oke, emang awalnya berapa nih Pak? Awalnya cuma 500. 500. Dari 500 naik ke 2000. Oh, begitu. Satu tempat, sedangkan saya punya tempat 3 udah kelihatan. Faktor apa yang disampaikan kenapa sampai harus ada kenaikan itu Pak? Alasannya itu sudah aturan, sudah perda dari pusat. Jadi yang di sini tinggal menjalankan, seperti itu. Tapi memberatkan pedagang juga ya? Sangat jelas memberatkan sekali, itu yang jadi kendala. Oh, oke. Sebetulnya ya puntennya ini Ibu ya Pak Dewan puntennya sebetulnya khusus pedagang di dalam ini tidak begitu menghiraukan atau tidak begitu komplain lah, asalkan untuk yang pedagang di depan itu minta ditertibkan. Itu kendalanya. Karena di sini kita ada rasa kecemburuan. Kecemburuannya di sini itu ada retribusi, bla bla bla, sedangkan di luar itu non retribusi seperti itu. Sudah bayar mahal, gitu ya Pak ya. Tapi pemasukan seimbang nggak nih? Otomatis di dalam ini sangat jatuh seperti itu. Itu keluhannya. Oke, baiklah. Kita masuk ke dalam yuk Pak. Yuk kita lihat lagi ya Pak kondisi di Pasar Sumber nih Pak ya. Oke, itu keluhan langsung disampaikan oleh pedagang di sini ya. Bayar retribusi naik ya Pak. Tapi kok Mana bisa dilihat sendiri punten nih Pak Dewan ya. Untuk masalah LH kesehatan Pak, kebersihan, sampah-sampah kayak gini tuh. Tahu sendirilah. Oke. Harusnya juga akan menjadi perhatian Pak ya biar servis, pelayanan ya tolonglah diimbangin dengan kita bayar retribusinya sesuai lah gitulah. Oke, kita catat ya Pak Dewan ya. Oke, Pak Dewan. Makanya kan tadi sudah saya sampaikan dari awal, ini salah satu kegagalan dinas terkait ya, yang dimana mereka meninggalkan retribusi ini tanpa dengan memperhatikan dengan hal yang lain. Mereka sebenarnya pedagang-pedagang maupun naik atau tidak mungkin tidak ada masalah, yang penting mungkin dengan yang lainnya. Dengan naiknya retribusi itu ya mungkin dengan pelayanan. Tadi saya sampaikan masalah sampah diambil juga masih tetap. Terus dia retribusi naik juga, posisinya tetap di luar juga masih banyak pedagang. Ini yang mungkin mereka keluhkan selama ini. Ya, gitu. Jadi ya mungkin banyak hal lah sebenarnya. Dan inilah harus dinas terkait yang benar-benar mereka ini harus melihat dari wong sumber melek lah. Melek betul. Iya. Dari wong sumbernya melek kan enggak. Iya, tidak merugikan juga para pedagang di sini ya Bapak ya. Oke lah. Ya, kita jeda terlebih dahulu, akan dilanjutkan usai pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana. Jadi itu keluhan dari para pedagang di sini ya, retribusinya naik tapi pemasukannya tidak seimbang gitu ya Pak ya. Seperti itulah. Nah ini kebetulan ada Pak Haji Ridwan nih selaku ketua IPPS. Bu, IPPS itu apa nih? Ikatan Pedagang Pasar Sumber. Selamat malam Pak. Udah asing wajahnya ini ya. Oke, kita ketemu lagi sama Pak Ridwan, ternyata Ketua Ikatan Pedagang Pasar Sumber, Pak Ridwan. Oke, tadi saya ngobrol nih Pak sama salah satu pedagang di sini ya Pak ya. Ini keluhannya retribusi naik Pak. Terus juga ada kecemburuan dengan pedagang, mohon maaf pedagang yang ada di depan itu Pak. Bagaimana tuh Bapak sebagai Ketua IPPS di sini Pak? Ya, memang yang pertama, problem yang pertama kan tempat ini tidak memadai. Jadi tidak muat untuk menampung pedagang semuanya. Ya, seharusnya sih memang yang pasar lemprakan ini ada waktunya. Ada waktunya? Iya, jadi nggak sampai siang gitu. Ya, paling nggak kalau perjanjian kemarin sih dipakai integritas jam 7 mereka sudah rapi. Ya, begitu, ada jam-jamnya gitu Pak. Tapi kenyataannya gimana? Ya, kenyataannya masih ruwet. Jam 7 apa tuh? Jam 7 Jam 7 pagi. Jam 7 itu karena kan lalu lintas juga terganggu kalau. Betul Pak, itu kan memakan badan jalan juga ya Pak ya. Pengendara tuh merasa
Terganggu. Begitu. Ini sudah berlangsung lama Pak Ridwan? Lama ini memang dari sejak berdiri juga dah. Begini ya Pak ya? Iya. Ya waktu revitalisasi kan ada konsepnya seperti itu. Ada partai integritas, mereka boleh ya. Karena kan mereka butuh makan gitu ya. Cuma ya dengan syarat seperti itu, menjaga ketertiban, taat aturan dan sebagainya. Oke, tapi ternyata kenyataan tidak sesuai dengan aturan ya Pak ya? Ya. Melanggar kan Pak? Secara aturan nggak melanggar. Ya Pak Heri ya? Betul, iya nggak melanggar. Di Cuma jalan. tadi. Melanggarnya bagaimana nih Pak? Bisa disampaikan Pak? Ya, salah satu yang pelanggaran dari pedagang di luar kan salah satunya mereka memakan jalan, ya memakan jalan dan juga trotoar. Cuman mau gimana lagi ya, memang posisinya kemarin juga sebenarnya waktu itu sudah disampaikan oleh ketua sendiri bahwa sudah dibikin fakta integritas, sudah dibikin, sudah sesuatunya, yaitu konsisten pemerintah sendiri. Yang menurut saya tidak konsisten, yang mereka harus menjaga. Kalau pedagangan kalau dibiarkan akhirnya tetap seperti itu. Betul. Nah, tinggal pemerintahnya mau seperti apa, mau serius atau tidak. Tadi yang saya sampaikan ya kudu melek lah. Ya, Kajar Wong Sumber kudu melek, melihat kalau emang ini mau dilakukan. Ya, jadi itu kalau emang ini dibatasin dulu pernah ada fakta integritas, ya coba dijalankan fakta integritas seperti itu bagaimana. Karena emang kita juga akan tidak tutup mata, kasihan juga mereka pedagang-pedagang yang di sana membutuhkan untuk menafkahi keluarga di sana kan. Cuman tadi yang sudah dibikin fakta integritas dengan pemerintah, ya itu yang harus konsisten pemerintahnya sendiri. Dilema juga nih Pak Ridwan ya, kondisi begini Pak. Jadi harus ada apa ya, komunikasi yang baik juga ya Pak ya. Takutnya nanti malah menimbulkan permasalahan baru ya Pak ya. Nanti ribut-ribut di Pak Ridwan. Ya, ya Pak Is ya Pak ya. Oke, ada rencana bagaimana ke depannya itu Pak? Untuk bisa menertibkan sesuai dengan aturan untuk kondisi di pasar Sumber ini, secara pedagang yang di dalam dengan pedagang yang terakan di luar itu Pak Ridwan. Ya apa yang tadi dikatakan edukasi ya. Terus diingatkan, bukan hanya edukasi ya, tetapi pendampingan juga. Memang dari pemerintah daerah ini harus ya sewaktu-waktu turunkanlah satu pemimpin ya Mas Heri ya. Ya betul. Ya artinya bahwa ini loh partai integritas Ya. dengan pemerintah daerah. Jadi mereka ingat lagi, mereka menjalankan aturan lagi. Lebih banyak mana Pak pedagang yang di dalam sama yang di luar yang melemparkan itu? Kalau misalkan dilihat gitu Pak, Hampir 50-50 ya Pak. 50-50. Yang di luar juga mungkin banyak pedagang yang dari dalam ya, Iya. keluar karena emang mereka juga banyak. bingung. Datang baru juga. Nah itu jadi emang. Oke, jadi yang mungkin karena di luar lebih ini apa ya untuk omsetnya gitu ya. Pedagang atau pembeli pun kayaknya lebih gampang gitu ya Pak, Iya, belanja benar. di luar itu ya, dengan kondisi yang langsung di pinggir jalan itu kan ya. Itu merugikan untuk pedagang yang ada di dalam. Iya. Terutama kalau yang di atas. Oh iya, gitu kondisi di atas juga ya. Kasihan. Ini 2 lantai ya. Kalau lihat ceritanya punten ya Ibu ya, kalau ada cerita teman-teman tuh ya, sebelum pagi aja tuh dia tuh sempat dibawa bekal lah, bawa uang saku sendiri untuk persiapan bayar retribusi. Ya, itu kalau dia nggak pegang, ya apalagi dia sehari tuh belum tentu ngelayanin. Sehari itu tuh belum tentu dapat duit. Oh, oke. Jadi dia bawa bekal dari kantong sendiri dari rumah. Itu ya kasihan banget gitu lah. Iya, Cerita iya. teman-teman yang di atas itu seperti itu. Ada berapa banyak Pak yang didata oleh Pak Ridwan ini untuk coba pedagangan di sini Pak? Karena tidak bisa menampung semua. Kalau nggak ada kemarin sekitar 800. Berapa ratus pedagang? Tapi kalau 500 Iya, 500. ya, yang di dalam. dalam Yang potensi itu pedagang potensi potensi. yang resmi ya, tapi ada yang tidak resmi resminya karena dulu kan lemprakan tidak Oke. tertampung. Jadi ada pedagang resmi dan tidak resmi. Begitu Pak di sini Pak ya. Oh, Iya. banyak juga di sini sampai 500 lebih ya. Iya. Tapi tidak bisa menampung semua Pak. Luasnya jadi tidak memadai di sini ya Pak ya. Oh, begitu. Nah, makanya salah satunya disiasatin seperti itu. Ada fakta integritas. Nah ini tinggal Sebetulnya sih, keseriusan dari bukan pemerintah. ya, Bu, ya. Gimana Ada tuh? juga yang pedagang yang di dalam meninggalkan tempatnya karena kualitas di dalamnya tuh kurang laku gitu. Kurang Jadi laku. dia pindah di luar. Iya. Jadi banyak pedagang yang kios tempatnya itu ditinggalkan gitu loh. Demi membela pengen laku itu. Iya ya Pak ya.
Kadang kalau udah siang masuk lagi ya Mas ya. Lagi kadang. Di tempatnya. Oke, karena pembeli datang untuk masuk ke dalam ini kayak aksesnya ya Pak ya? Ya, Apalagi di atas tuh. Iya, lebih-lebih. Lebih-lebih begitu. Termasuk banyak juga ya Pak ya? betul. Permasalahan yang ada di Pasar Sumber ini Pak Ridwan. Secara komplek Pak lah, Heri. ya betul. Oh, Nah ini kan tinggal dinas terkait nih. Kita juga lagi nunggu dinas terkait. Kira-kira ada gebrakan apa? Jangan sampai ini didiamkan terus menerus. Ya, ya saya kasihan juga pedagang-pedagang di dalam. Pedagang luar pun mereka sangat merasa risih sebenarnya ya dengan suasana yang tidak menentu juga gitu. Makanya kan kita harus setelah ada tadi sampaikan ada fakta ini, itu yang dijalankan dari pemerintah. Coba itu jangan sampai setelah itu dilakukan ya dari wong sumber obrol barak apa ya saya. Iya. Ya pertamanya aja ya dia memantau terus rencananya enggak lagi kan. Nah ini yang akhirnya tanpa efek jerah juga kan gitu. Oke, ngomongin soal efek jerah, kita akan lanjutin lagi ya di Legislator on the Road yang dipersembahkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon. Usai jeda berikut ini suara Pak. Ya, kita kan tadi sudah melihat kondisi yang ada di dalam Pasar Sumber. Nah, kita mau tahu juga nih bagaimana kondisi yang ada di luar, yang pasar pedagang lemprakannya ya, Pak pedagang Denis, lemprakan. Ya. Ya, Oke, boleh silakan dong bisa. ngajak kita ke sana yuk. Siap, bisa saya bantu untuk lemprakan di luar. Ini jam 3 nih ya, Ya, hampir jam 3 sampai setengah 4. nih ya. Ya, Oh, oke. Inilah kondisi di Pasar Sumber Kabupaten Cirebon ya. Jadi kita niat banget datang ke sini biar memberikan informasi juga kepada pemirsa semuanya dengan kondisi yang ada di Pasar Sumber yang ternyata permasalahannya kompleks ya Pak Heri ya. betul. Perlu dicarikan solusi yang terbaik Harus, ya, harus. dari para legislator yang ada di Kabupaten Cirebon. Hmm. Oke, awas hati-hati. Ya. Becek juga ya karena habis turun hujan di sini. Ini loh, Bu, untuk pedagang-pedagang lemprakan yang di luar ya, di luar pasar ya, kondisinya seperti inilah. Oke. Bisa dilihat sendiri. Jam segini hidup sekali Iya, ya. dari Pasar jam ya, Pak. 11 Sesuai di sini dengan tuh fungsinya pasar, ya. ramenya tuh, Bu. Udah ada aktivitas jam 11 malam sampai pagi, nggak Oke. sampai siang. Yang banyak dijual ya pasti kebanyakan Ya, sayur-mayur, nasi kelapa, banyak sih variannya. ya untuk Iya, di pasar Sumber di sini ya. makanya yang di dalam itu ya hampir sama lah jenis jualannya gitu loh. Banyak yang Jadi cemburu nggak seperti heran juga itu. ya Pak Ridwan, Pak Heri yang Ya. pembeli ini lebih suka berbelanja di luar. Iya. Orang lebih cepat juga Pak. Ya. Ya ini kalau konsep sebenarnya bisa dijadikan pasar induk kalau untuk pasar sumber nih, karena emang hampir hasil bumi yang ada di daerah-daerah Kuningan, daerah yang atas itu mereka bawa ke sini. Malah yang bikin aneh juga orang Kuningannya belanja ke sini. Oh begitu. Tapi pedagang di sini asli orang Cirebon nih. Pak. Asli semuanya di sini. Oke. Sampai ke ujung sana ya Pak ya? Iya. Sini ya. Betul. Dari Itu lampu sampai- merah sana sampai ke sana ke barat. Inilah ya membuat jalannya menjadi macet karena digunakan oleh para pedagang di sini ya Pak Ketua ya. Iya. Pak Ridwan ya. Oh iya. Pak. Para pedagang di sini menggunakan badan jalan ya di sini ya Pak ya. Betul. Oh ya, kalau pedagang lemprakan di sini gimana dong? Mereka di retribusi juga atau pungutan gitu Pak? Tidak ada retribusi dari dinas terkait ya, dari Indak atau LH. Ada juga dari LH aja, dari kebersihan. Nah untuk selebihnya itu ada dari lingkungan lah, yang kontribusi untuk ke lingkungan. Jadi tidak seperti pedagang di dalam tuh Pak? Iya. Betul. Jadi tidak ada retribusi yang saya sampaikan. Cuman kan ini salah satu permasalahan juga yang harusnya ini kan jangan ditarik retribusinya kalau emang ini mau dijalankan. Kalau ini dijalankan tapi tidak ditarik ya ini akhirnya mereka merasa membayar. Oh, Kan iya, seperti iya. itu. Tapi ini pedagangnya tuh untuk lokasi-lokasinya Pak itu sudah dipatenkan. Misalkan pedagang ini di sini terus begitu Pak? Ya, kalau itu masih secara otomatis dia dari awalnya sudah seperti sini sudah. Jadi tidak diatur, oh ini buat dagang ini enggak. Di sini dengan sendirinya. Oke, jadi gimana nih Pak Ridwan, iya. Pak Heri juga dari apa ya Dewan di Kabupaten Cirebon para legislator kita solusi yang ditawarkan agar para pedagang ini menjadi Nyaman. nyaman begitu Pak. Harapan Dari kita seperti itu. Pak Ridwan sih. bagaimana nih Pak?
Ya, harapannya sih memang harus ada koordinasi, ya, pendekatan persuasif lah. Kalau kita secara regulasi sih nggak ketemu gitu ya. Kita persuasif, ada pembinaan, pendampingan, edukasi. Gitu. Bisa nggak tuh Pak? Ya, ini kan harusnya kan rutin gitu ya pendampingannya. Jangan sampai pertamanya lepas. Gitu. Iya. Terus sudah ada fakta integritas sudah dari awal itu ya Pak ya? Disepakati bersama kan pasti itu ya? Nah itu tinggal dinasnya. Tinggal dinas terkait mau tidak untuk membenahi pasar Sumber. Itu aja kan gitu. Tapi dari pandangan Pak Heri sendiri dinas terkaitnya bagaimana Pak? Ya kalau dilihat dari awal sampai sekarang, ya mungkin tanpa ada perubahan menurut saya malah jadi pedagang yang ada di dalam ikut keluar. Ini yang lebih parah kan aja. Nah ini yang harus ada keseriusan dinas terkait untuk mengurus pasar Sumber, karena emang ini kan jantung ibu kota kita. Iya. Kabupaten Cirebon ada di Sumber. Kalau misalkan ngurus yang sedekat dengan jaraknya ini aja sudah tidak mampu, apalagi untuk mengurus yang untuk yang daerah yang jauh kan gitu. Betul Pak. Nah Pak Is, pedagang nih Pak, dengan apa tadi kita obrolkan dengan para legislator kita, optimis dari Pak ini akan menjadi sesuai dengan aturan Pak Is? Insya Allah kita mudah-mudahan bisa sama-sama ya intinya membenahi lah intinya ya. Ini kan suatu problematika ya Mbak ya. Jadi ya kita bareng-bareng kita ngasih edukasi seperti yang tadi disampaikan sama Pak Haji Ridwan itu. Ya mudah-mudahan mereka itu bisa berpikir juga kalau yang fungsinya jalan itu sebetulnya kan untuk akses kendaraan ya, bukan untuk tempat berjualan. Mudah-mudahan ada rasa pengertian lah dia itu gitu loh. Tapi gimana dong, kan perlu pemasukan juga, justru itu dilemanya ya Bapak ya. Jadi intinya ya itu PR-nya para Pak Dewan ya punten ya, para pemangku pejabat di sini yang mengelola di Kabupaten Cirebon. Nah, Bapak juga kan dapil di sini ya. Iya, Pak Dewan kan ya Pak ya? Itu di sini Sama juga, dapil. itu sama ya Pak ya. Ini menjadi PR selanjutnya nih Pak. Oke, keseriusan dari pemerintah daerah ataupun dinas terkaitnya ya. Berat nggak sih Pak, termasuknya Pak untuk bisa mengkomunikasikan itu nih Pak Heri? Ya kalau dilakukan dengan tadi disampaikan oleh Ketua BPS, menurut saya tidak ada yang berat. Tinggal cari solusi seperti apa bagaimana. Duduk bersama, Kalau misalkan posisinya di sini tidak memenuhi mencukupin, ya harus bagaimana dinas harus bersikap kan dinas sendiri. Ini kan kewenangannya dinas. Iya. Yang gimana? Nah tinggal dinas keseriusannya seperti apa. Oke. Perlu ada keseriusan, sikap juga ya Pak ya Betul. ini, dan pastinya komitmen bersama ya Pak dari para pedagang yang ada di pasar Sumber Kabupaten Cirebon. Karena saya juga ini pasarnya sangat potensial sekali ya Pak ya di sini ya, rame terus ya. Oke, itu dia perbincangan kita di legislator orderan untuk kali ini Pak Kabupaten Cirebon. Semoga nanti bisa jadikan solusi yang terbaik ya Pak. Dicarikan solusi yang terbaik Ya, harus ada solusi. harus ada solusi. Oke, kita ketemu lagi di program Legislator on the Road besok selama Ramadan setiap hari dari jam 6 sampai jam 6 sore. Disebabkan oleh DPR